المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا إلى روح أئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والقراء والمحققين والذكر شيخه أجمعين ثم خصوصا جميع الأولياء من الأطفال والأنجاب والأبدال والأوتاد ورجال الغيب من مشاء أرض الله في ثم خشى الرحم الأولياء وهذا سيد المصنف الإمام النووي رضي الله عنه وشاره الشيخ العلامة الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الدمياطي الشافعي وكذلك أبي يزيد محمد بن علي بن عباس المالكي وكذلك لأبي وأمي وأختي وجميع أمواتنا وأمتكن أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ولحظة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari foto bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwa rabbul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'umdatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin afdhalus salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karim wa majid wa syafi' 'ala al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-hadits al-awwal al-a'malu bin-niyat an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a Allahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bukhari wa Hussein. Tolong yang lainnya di-mute ya. Yang lainnya di-unmute. Ini benar mati.
dianggap Nggih. itu yang وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسيبوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة bilang قال حقيقة الدنيا وذمها وذم فتنة النساء sampai pada hakikat dunia. Nah, kemarin masalah hijrah ya. Hakikat dunia dan celaan terhadap dunia dan fitnahnya wanita. Summa i'lam anna haqiqat ad-dunya jami'ul makhluqati qabla daril akhirah. Wa yudlu ala ma yatamatta' bihi min dhahabin fiddatin wa imra'atin وامرأة وملبوس ونحو ذلك وهذا هو المراد هنا. Alhamdulillah kajian kita masih pada hadis yang pertama sampailah pada tentang hakikat atau ulasan syarah daripada hakikat dunia dan mengapa dunia itu dicaci atau dicela dan celaan terhadap atau hinanya terhadap fitnah celaan terhadap fitnahnya wanita. Kemudian ketahuilah kata beliau, anna hakikat dunia, sesungguhnya hakikat daripada dunia itu yaitu jami'ul makhluqat, seluruh makhluk itu adalah dunia. Qabla darul akhirah, sebelum rumah di akhirat, yaitu hari sebelum akhirat. Wa itlaqu ala ma yatamata'u bi, dan terkait apa yang disenangi dengannya, bisa dinikmati dengannya itu dunia. Di antaranya apa? Dari dunia itu min dhahabin, emas, itu kan dipakai untuk kesenangan, dinikmati. Wa fiddatin, perak. Demikian pula wa imra'atin atau wa imra'atin, perempuan juga. Wa malbusin, pakaian, dan selain hal itu daripada dunia. Wa hadza huwal murad. Inilah yang dimaksud di sini. Wa sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu fi muslimin, dan telah menas atau telah dinas oleh Nabi Muhammad SAW atas wanita bersama masuknya kepada wanita itu di dalam menamakan dunia. Dunia itu, wanita itu dimasukkan dalam bagian dari dunia. Maka isi dunia itu kalau boleh diringkas ya 3 kata itu. Harta, tahta, dan wanita. Itu isinya wanita, isinya dunia. Idhanan wa i'laman bi syiddati fitnatiha. Idhanan, dan azan itu pengumuman, iklan juga pengumuman, pengumuman atas apa? Tema dunia itu atas beratnya fitnahnya wanita, atau besarnya fitnah. Maka kalau di Al-Quran bisa kita lihat dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan jerat setan itu karena apa nih? Kaidah syaitan dhaif. Ya, kalau nggak lupa saya. Jadi tipu surat daya apa itu, Ustaz? Surat apa itu? Coba dicari. Kalau punya Mu'jamul Mufras itu ada dilihat. Kalau mboten apa lah. Bukan yang ngapal ini surat apa itu. Bilang saya nggak apal kalau suruh nyebutkan ayat apa apa. Jadi insya Allah ayatnya inna kaida syaitan dhaifah ya Pak ya. Jadi sesungguhnya
tipuan atau jeratan setan itu lemah. Namun ketika Allah berbicara tentang wanita, inna kaidahunna azim. Sungguh tipu daya wanita itu lebih besar daripada tipu daya setan. Itu maknanya sungguh luas sekali. Kalau kita lihat, inna kaidah syaitan kana dha'ifa, ya kan? Ini kalau tipu daya setan itu lemah. Coba tentang tipu daya wanita. Ya. Tipu daya wanita itu justru berat, besar. Coba dilihat. Nah ini, itu juga ada. Bukan tidak. Kaidah, tulis kaidahunna azim. Kaidahunna azim. Tulis kaidahunna gitu. Azim. Berarti itu di surat Yusuf ya Ustaz ya? Satu di surat Yusuf, satunya di An-Nisa nggih. Saya enggak hafal nama suratnya. Nah, ini ada di sini di surat Yusuf. Kalau tipu daya perempuan itu di surat Yusuf. Nah, kalau yang setan itu tadi di An-Nisa. Maksud saya gini loh, Ustaz. Kan kasusnya beda. Apakah bisa disamakan bahwa tipu daya setan itu kalah daripada tipu daya perempuan? Padahal kan satunya yang tipu daya perempuannya di surat Yusuf. Berarti kan khusus untuk kasus Yusuf bersama Zulaikha, tidak bisa dimasukkan dalam surat An-Nisa. Nanti saya jelaskan. Nggih. Nanti kalau itu aja itu. Matur nuwun. Jadi nggih. Jadi nanti itu dijelaskan dalam tafsir Al-Quran. Ya. Ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain itu berkaitan. Itu sebagai tamsil bahwasanya tipu daya wanita itu besar sekali. Sampai nyaris sekelas Nabi saja hampir tertipu dengan tipu daya wanita. Jadi itu kan sebagai contoh, kalau kita lihat itu orang-orang hebat, ya, kita nggak lihat agamanya, orang-orang besar, itu banyak yang terperangkap dengan wanita, kalah dengan wanita. Contoh saja, siapa itu? Tunduk dengan wanita, entah wanita itu solih atau enggak, ya, kalah dengan wanita. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu kan kalah dengan istrinya, ya, Asia. Sampai akhirnya karena saking anunya sama istrinya, bahkan musuhnya yang jadi musuh buyutan pun dipelihara. Ya. Kemudian siapa itu? Stalin, ya. Kemudian Raja Uganda itu, ya. Nah, bahkan banyak ya, orang-orang hebat itu tunduknya dengan istri-istri mereka atau wanita-wanita mereka. Ini banyak. Betapa luar biasa wanita itu. Apalagi kalau wanita itu enggak baik, ya. Itu fitnahnya besar ditaruh dalam wanita. Kenapa? Dalam hadis ini nanti korelasi dengan Al-Quran. Maksudnya ketika Allah menyebut Nabi Muhammad menyebutkan wanita, itu dalam hadis ini tidak disebutkan 2 kali. Itu saking hinanya fitnah wanita itu. Jadi jangan diasumsikan kemudian wanita itu hina, bukan. Pintu jilat wanita itu. Maka sampai dikatakan An-Nisa imadul bilad. Wanita itu adalah tiang-tiang negara. Kalau rusak wanita itu hancur negara. Jadi kehancuran negara itu akan kembali kepada para wanita. Orang nggak senang korupsi karena diojo-ojo ibu joni jadi koruptor. Itu banyak sekali kasus-kasus. Saya teruskan dulu ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mar'ati ma'adukhuliha fi nusamma dunya idzanan wa i'laman bi syiddati fitnah. Nabi Muhammad menyebutkan dunia itu, wanita itu dimasukkan dalam kelompok dunia ini karena sebagai warta dan pengumuman akan besarnya kuatnya fitnah daripada wanita. Wa li'anna sabab hadzal hadis, karena sebab hadis ini
Jadi namanya asbabul wurudul hadis. Ala rajulan arada an yawajja bimra'atin qalu laha ummu qais fa'abat an tatazawwaj hajira fahajara li ajliha. Jadi dikisahkan ada seorang laki, dia ingin menikahi seorang wanita yang dikatakan wanita itu bernama Ummu Qais. Ummu Qais ya. Namun Ummu Qais ini ternyata enggak mau dengan diri. Sampai akhirnya si Ummu Qais ini hijrah. Ya. Akhirnya sang lelaki ini yang hijrah, nikahi ikut hijrah pula. Makalah sebab hadis itu karena wanita ini dan lafaz hadis Nabi bersabda faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin. Itu karena pernah terjadi saat itu ada seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Ibunya Qais. Janda lah kasarnya. Kemudian ternyata dia nggak mau dinikahi, malah bukan kabur, dia pergi hijrah. Akhirnya dia nututi hijrah. Tapi hijrahnya itu bukan karena ikut Rasulullah, tapi karena memburu wanita ini. Maka dia akan hanya mendapatkan wanita yang dikejar itu dalam hijrahnya. Maka fahajara li ajliha, dia hijrah karenanya. Wa qala ba'dhum yahtamilu annahu hajirun limaliha ma'anikaya. Dan mencakup ini orang yang beja itu karena hartanya bersama wanita pernikahannya. Wa jama'ahuma bidzalik, kemudian mengumpulkan keduanya. Walam yukarrir dzikruhuma kama karara dzikrullah wa rasuluhu hasan al-i'radhi an dunya wa nisa. Ini disebutkan di situ, maka menggabungkan antara harta dan wanita yang tidak digapainya ketika hijrah oleh laki tadi. Maka tidak disebutkan oleh Nabi pencabutan wanita dan harta dan wanita itu seperti Nabi menyebutkan karoro, mengulang ya, penyebutan Allah dan Rasulnya sebagai bahasan untuk sebagai membangkitkan atas penolakan perpalingan dari dunia dan wanita. Wa adamal ihtifal, dan tidak ada perayaan bisya'nihima akan keadaan keduanya itu. Wa tambihan, dan sebagai catatan atau pengingat ala anal udul an zikrihima ablaq fi zajri. Kenapa aslinya orang-orang yang udul, yang terpercaya, yang tidak melakukan dosa besar dan sebagainya, itu dari penyebutan keduanya itu lebih ablaq, jadi lebih menang daripada atau lebih sampai daripada proteksi dari tujuan keduanya, an qasdihima. Lidana atihima, karena hinanya, hinanya, rendahnya, yaitu dunia dan wanita di hadapan Allah Subhanahu dan Rasulnya. Khassatuhuma qala syair a'afu dunya tusamma man min dana atiha dunya wa illa famin makruhiha adani. Jadi dunia itu disamakan dari kata diambil dari kata dunia itu karena kehinaannya, kerendahannya. Kerendahan akan kena dunia. Maka jika tidak, wa illa famin makruhi, ada tidak disenanginya karena hinanya itu dunia. Ini saya teruskan, ini syair-syair saya belajar. Kemudian wa mimma jaa fi dhammin nisa marwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adharra 'ala rajali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan pada manusia setelahku itu fitnah yang lebih bahaya atas seorang laki dari wanita. Jadi wanita itu fitnah terbesar bagi laki-laki kalau nggak hati-hati. Aili adamil i'tina'i anhun.
Karena tidak ada perhatian dari wanita itu. Wa huwa ya'milu 'ala zina. Kenapa wanita itu condong atas pada zina. Wa 'ala ma yashtaghilu an talabi umuril akhirah minal inhimaki 'ala talabid dunya. Dan atas apa yang menyibukkan dari menuntut perkara akhirat. Jadi sampai apa? Gara-gara ngurusi wanita ini sampai dia tersibukkan oleh wanita itu dari menuntut akhir perkara perhatiannya ala talabid dunia, jadi menuntut wanita dunia tadi. Wa dzalika asyarul fasad. Lah inilah yang paling buruk daripada kerusakan. Bahkan Sayyidina qala wa qala Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah mengatakan, ra'aitul hamma fid dunya katsiran wa aktsuruhu yakunu minan nisa. Fala ta'man li unsa qad yauman walau qalat nazaltu minas sama. Sampai kayak gini. Kata Sayyidina, aku melihat kesumpakan di dunia itu banyak, namun aku paling banyak itu terjadi dari wanita. Kesumpakannya. Jadi gara-gara wanita. Lihat berapa banyak orang bunuh diri karena wanita, orang membunuh orang lain karena wanita. Ini kalian ngerampok karena wanita, ya kan? Pemerkosaan juga lantaran wanita. Kemudian korupsi juga karena wanita. Banyak sekali. Fala ta'man, maka tidak akan aman pada wanita sama sekali sehari. Walau qalat, meskipun seandainya wanita yang mengatakan nazaltu minas sama, aku ini adalah bidadari, atau turun dari wanita, turun dari kayangan, tetap. Lihat kalau kita kisah Joko Tarub, iya kan? Joko Tarub kurang apa? Wanitanya turun dari kayangan. Sampai termehek-mehek kasarnya. Bahkan sebagian para aulia, para wali Allah, para ulama, di dalam kitab ada Dunya Waddin, dan juga dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan dalam tafsirnya. Ila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa Azau Subki. Dan Imam Subki juga menulis dalam kitab At-Tabaqat dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Subki dan Imam Qurtubi ini ilmuwan aja. Ini ada kalau di sini innan nisaa syayatinun khuliqna lana. Sesungguhnya wanita-wanita adalah setan-setan yang diciptakan untuk kami. Na'udzubillahi min syarri syayatin. Maka kami berlindung kepada Allah dari setan, dari kejahatan setan-setan, yaitu wanita. Fahunna aslul baliyati allati dhaharat. Sesungguhnya mereka itu wanita adalah pokok dari bencana-bencana yang tampak. Bainal bariyati fid dunya, di antara manusia di dunia, wa fiddin, baik di dunia dan di agama. Wakila, inilah. Dan dikatakan inna kaidahunna a'dhamu min kaidi syaitan. Kenapa? Sesungguhnya tipu daya wanita itu lebih besar daripada tipu daya setan. Ini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Wa qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah dalam ayat yang lain berfirman, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya mereka wanita itu, kalian wanita itu sangatlah besar. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ini sudah disebutkan para ulama. Jadi bukan atas dasar pemikiran saya. Karena Nun Sewu saya ini tidak punya kapasitas, tidak punya kuantitas untuk merumuskan hukum-hukum. Jadi apa yang saya sampaikan itu dari kitab-kitab. Jadi yang tadi saya sampaikan, kenapa disebutkan? Karena ulama menyebutkan demikian. Seorang yang bergelar siapa? Al-Allama Al-Faqih, Al-Fiqih, dan seorang yang sangat alim, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurjani Asy-Syafi'i. Wa fi kalami Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna fihinna thalathu khisalin min khisalil yahud. Sesungguhnya pada wanita itu ada 3 perkara dari perkara-perkara yang dimiliki orang-orang Yahudi.
apa yatadzallamunna wa hunna adz-dzalimat. Mereka ini apa yatadzallam, saling mendolimi, dan mereka itu orang-orang yang zalim wanita itu. Wayatan wa hunna ribat. Mereka senang-senang mati, dan mereka itu adalah orang-orang yang itu. Wa yahlifanna wa hunna kadibat. Mereka itu sedang bersumpah, namun mereka juga sedang berdusta wanita. Fasta'idzu billahi min syararihinna. Maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari keburukan mereka wanita. Wa kunu ala hadrin min khiyarihinna. Dan menjadilah kalian atas proteksi daripada wanita-wanita dari yang terpilih di antara mereka. Makanya kenapa? Tidak ada, kalau kita mari menikah, ada menantu pria wanita, itu kan tidak ada ceritanya wanita nyuwuk lakinya berdoa dengan ya Allah dari keburukannya dan sebagainya. Tapi kan ada doa itu untuk ya, ini yang bagian biasanya nikah. Untuk apa? Mendoakan dari min syarrihinna, min syarrih, dari keburukan kita itu. Secara apa usul asal pokok wanita itu semacam itu. Dan wanita ini Allah itu berikan sifat ceroboh. Dengan itu sudah apa namanya naluri sejak wanita. Jadi kalau ada apa-apa wanita itu perlu kadang, tapi akhirnya menyesalnya keperpanjang. Itu wanita. Tapi kalau laki-laki itu dipikir masalah. Maka dalam anatomi, jenengan kalau bisa itu dilihat para dokter, itu anatomi tubuh wanita. Otak tempurung otak wanita dengan laki beda. Laki itu tempurung otaknya lebih besar daripada wanita. Kenapa? Cara berpikir laki itu beda sekali dengan wanita. Wanita itu kuat kalau menahan beban pikiran, dan wanita tidak. Bahkan nunzeo ini kenapa? Kalau wanita nih sampai kalau menangis itu yang dipegang mulutnya. Tapi lelaki itu matanya. Kenapa? Karena lelaki itu yang sering maksiat matanya. Kalau wanita yang sering maksiat lisan. Mana tadi? Buka hilang. Wa qala hum ma nuhiyati imra'atun an syai'in illa atathu. Maka tidaklah wanita dari suami sekali kecuali wanita itu kami aja delok dompetku pasti dilihat, aja dibuka HP-ku pasti dibuka. Itu sampai ulama mengatakan manuhiyat lah wanita itu dicegah atas sesuatu anjing sama sesuatu atas itu dia mendatangi. Jadi tidak dilarang malah datang. Maka kalau punya bapak-bapak ya, jadikan nih, bisa dibuka di dompetku. Pasti malah dibuka, nah, diam saja. Coba kalau HP-nya suaminya dikasih password kunci, wah curiga gak karuan. Yang penting biarkan, ya. Biarkan saja, malah nggak dibuka, malah nggak dibuka. Itu memang naruli wanita semacam. Wa fi makna dzalika qala syair innan nisa mata yunahaina an khuluqin fa innahu wajibun la budda maf'ulun. Sesungguhnya wanita kapan mereka itu dilarang dari yunahaina, dilarang dari apa? Khuluq, dari suatu akhlak, maka wajib baginya untuk apa? Jadi yang dilakukan pada larangan itu. Tsumma inna hadzal hadits min kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini termasuk dia baca umumin bi ummi nafsihi, dan telah tawatir berkesinambungan ini dengan umumnya manfaatnya, wa azimi waqihi, dan agungnya peristiwa yang terjadi itu. Wabtida'il musannif kitabahu bihi tab'an li salaf, dan memulai penulis
dengan itu mengikuti apa yang dilakukan salaf, ulama salaf. Fa in yuhibbun karena mereka para ulama salaf itu senang dalam membuka karya-karya tulisan mereka dengan apa? Mengawali dengan hadis ini. Jadi hadis ini banyak kita jumpai dalam kitab-kitab hadis para ulama-ulama di awal-awal kitab mereka. Li umumil hajah ilaih. Kenapa? Karena umum butuh kepada ini. Qala Abu Ubaid, laisa fil ahadithi ajma' wa aghna wa aktsar faidatan minhu. Bahkan seorang ulama bernama Imam Abu Ubaid mengatakan, tidaklah di dalam hadis-hadis itu terkumpul dan paling aghna ini paling terkaya dan paling terbanyak faedah dari hadis ini. Jadi hadis ini luar biasa. Wa qala ba'duhum innahu nisful ilmi. Sebagian ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ini adalah separuh dari ilmu. Litadhammunahu hukmin niyat allati mahaluha al-qalbu. Karena apa? Mencakup atau menanggung hukum niat yang mana niat itu tempatnya ada di hati. Wa a'malul qalbi tuqalibu a'malul jawarih. Adapun amal-amal hati itu apa? Tuqabilu akan diterima dengan amal-amal anggota tubuh. Wa qala katsirun innahu thuluthuhu. Dan banyak dari para ulama mengatakan ini adalah sepertiga dari ilmu. Li'anna kasbal abdi imma biqalbihi au bilisanihi au bijawarihi. Karena usaha seorang hamba itu kadang dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan anggota-anggota tubuhnya. Fanniyatu ahaduhuma aduha. Niat itu salah satu dari tiga itu. Bal hiya arjahuha, bahkan niat itu paling menang dari lisan dan anggota tubuh. Karena hati yang menguasainya. Wali anha tabi'an lahali sihatan wa fasatan. Karena keduanya, lisan dan jawari itu akan mengikuti keabsahan dan kerusakannya terhadap niat itu. Wasawaban wa hirman, baik pahala atau tidak dapat pahalanya. Rawahu ainahu, hadis ini diriwayatkan, dipindahkan dari kedua imaman al-muhadditsin, dari kedua imam dari para ahli hadis. Ai al-musannifin, yaitu para penulis hadis, penulis ilmu hadis dalam ilmu hadis. Wa summiya imamain, dinamakan keduanya itu dua imam li'annahuma balaghal ghayah fi zuhdi wal wara' wal ijtihad. Karena mereka ini mencapai puncak dari kezuhudan, kewaraan dan ijtihad mereka. Fi takhrijis sahih, dalam mentakhrid sahih dalam minal hadis, dalam hadis, hatta iktama bihima min manja'a ba'dahum. Sampai perhatian pada kedua ulama ini, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, orang-orang setelah beliau berdua. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada mungkin sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang tanyakan monggo. Saya lupa karena saya habis ini ada tamu, ada apa? Nah, saudara-saudara dari PCNO, Pak pengurus PCNO Pari mau ke rumah saya, mau mampir ke sini, ke Srofik dengan anggotanya. Jam 9-an insya Allah. Untuk berangkat maghrib tadi kan. Monggo Kak, tanyakan. Maaf Ustadz, ini apa rujukan kitab yang dipakai ini kitab apa namanya? Kitabnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Penulisnya siapa? Penulisnya Imam Nawawi. Pensyarahnya adalah Syekh Imam Nawawi ini Al-Bantani. Nggih. Imam Nawawi itu juga bukan Imam Nawawi sebenarnya. Kok putus-putus ya? Ini Imam Nawawi Damaskus. Ini Imam Nawawi Damaskus.
Yang Oh, ngarang Riyadhus Damaskus. Shalihin. Nggih. Oh, nggih. Soalnya begini loh Ustaz, saya Imam memang belum Nawawi yang ngarang. saya belum pernah mengaji kitab Al-Jawa ini, ilmu kitab ini, tapi dari apa yang jenengan sampaikan dan yang sudah saya pelajari dari forum kajian kitab kuning relasi suami istri sama kitab mubadalahnya Kiai Fakih tentang apa kritisi hadis. Saya tadi mendengar apa kitab yang disampaikan Ustadz Isa itu, saya seperti orang bodoh gitu loh. Jadi seperti orang bodoh. Masa sih hadisnya seperti itu bunyinya gitu. Saya tidak meyakini itu karena saya hanya berpedoman bahwa hadis sama Quran itu lebih tinggi Quran. Sementara hadis itu hanya adalah ucapan-ucapan sahabat yang harus dirujuk lagi. Benar enggak ini? Rawinya siapa? Penafsirnya siapa? Karena kan kemudian hadis itu ada hadis maudhu, ada hadis hasan, ada hadis sampai pilihan-pilihan seperti itu. Saya malah khawatir jangan-jangan ditulis ini adalah karena persepsi orang laki-laki yang melihat terminologi misoginis perempuan gitu. Jadi sehingga yang dimunculkan adalah teks-teks yang menurut saya keren tadi itu menurut saya. Itu loh. Jadi saya berpedoman bahwa kalau di Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan bahwa perempuan itu adalah fitnah. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah yang fitnah itu adalah harta dan anak-anak. Jadi tidak ada teks bahwa perempuan itu adalah fitnah, nggak ada sama sekali. Yang ada adalah harta adalah fitnah itu adalah harta dan anak-anak. Sehingga kalau kemudian di tafsir hadis itu menyebutkan bahwa perempuan itu adalah fitnah, dicari dulu jalurnya kemana ini? Hadis ini benar nggak sanadnya? Kayak seperti itu. Jadi saya setelah belajar ini kemudian kok jadi bodoh ya kok setelah belajar ini gitu loh. Kayaknya ini komentar aja gitu. Makanya saya tanya ini kitab apa? Nah ini maksudnya saya ini ungkep hati saya, ungkapan hati saya gitu loh. Sampun. Sampai seperti itu gitu. Itu aja gitu. Sampun ya. Sampun. Nah. Jadi kan selama ini ngaji kitab itu kepada siapa? Kiai Fakih. Jadi kan langsung belajar kepada beliau? Iya, belajar kepada beliau. Kiai Fakih mana? Jawa Barat. Langitan. Jawa Barat. Langitan. Kitab ini, kitab Arba'in Nawawi ini tidak ada satupun hadis kecuali sahih. Insya Allah. Dan kalau misal tidak ada dalam Al-Quran, dan yang paling mengerti tentang Al-Quran adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah sampai disebut turjumanul Quran. Kemudian siapa yang paling ngerti memahami hadis? Yaitu al-muhaditsun, para ahli hadis. Lah Imam Nawawi itu salah satunya pakar hadis. Bukan pakar hadis Nusantara, tapi pakar hadis dunia. Bahkan Imam Nawawi ini lebih tua zamannya daripada Imam Ghazali. Imam Nawawi itu seandainya diadu ulama seluruh dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak akan bisa mengalahkan Imam Nawawi. Nanti kalau dalam ilmu fikih ada namanya ashabul wujuh. Yaitu ulama-ulama yang terpilih dalam pendapatnya. Siapa yang diunggulkan? Yang pertama adalah asy-syaikhain. Jadi kalau kita bicara asy-syaikhain dalam ilmu hadis itu tidak ada lain kecuali Imam Bukhari dan Muslim. Kalau asy-syaikhain dalam fikih itu dia ada lain Imam Nawawi. Imam Nawawi dan Imam Rafi. Bagaimana kalau pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi diadu masih unggul Imam Nawawi yang bernama. Imam Nawawi selain pakar fikih tentang sayyidul hadis. Hafiz saking hebatnya Imam Nawawi. Hanya bisa kita lihat Riyadhus Shalihin, kemudian Arba'in Nawawi, kemudian banyak bahkan syarah al-Adhkar, al-Adhkar Nawawi, kemudian syarah Muhadzab Jemu yang berjilid 22 jilid itu, 22 jilid itu, kemudian teruskan bab yang terakhir. Banyak kata Imam Nawawi. Nah, kemudian ketika kita mengambil Al-Quran, kemudian kita manai kalau nggak ada dalam Al-Quran berarti nggak bisa. Bahkan disebutkan tadi. Bahkan beliau yang mensyarahi ini, seorang faqih, seorang alama,
Beliau ini menyebutkan ayat dalam Al-Quran bahwasanya budaya itu fitnah. Makanya seperti ya al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu kan enggak diartikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bukan. Itu maksudnya kalau dalam tafsir al-fitnatu asyaddu minal kufri. Jadi fitnah itu lebih berat, lebih bahaya daripada kekufuran. Itu saking beratnya fitnah. Jadi di antara sumber fitnah adalah wanita. Jadi bukan diskriminatif, justru terjadi semacam ini. Tapi wanita, maka sampai Sayyidah siapa itu? Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, "Lau kanatin nisa'u mithla hadhihi la fadlatun nisa'u 'ala rijali." Seandainya wanita itu seperti Fatimah, pasti sungguh akan utama wanita daripada lelaki. Namun sayang, hampir tidak ada wanita seperti Sayyidah Fatimah. Itu sampai Imam Syafi'i mengatakan, lau kanatin nisa'u mithla hadhihi la fadlatun nisa'i 'ala rijali. Jadi rata-rata wanita semacam itu. Kalau kita melihat sejarah dari dulu, bahkan kan jarang orang itu kuat dengan wanita. Tapi ada aulia sampai saking bebannya, beratnya istrinya itu sampai menjadi wali, saking sabarnya dari gangguan istrinya sampai menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu yang tadi dikatakan inna kaidahunna azim, sesungguhnya jerat wanita itu lebih besar. Ini bukan berarti diskriminatif terhadap wanita. Dan wanita sampai kapanpun tidak akan bisa disamakan dengan laki-laki. Ayat Al-Quran saja kita nggak bicara ayat Al-Quran. Ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, faddalallahu ba'dahu 'ala ba'd. Allah mengutamakan laki daripada perempuan. Jadi kalau mau disamakan ya nggak bisa. Sampai kapanpun nggak akan bisa. Dalam syahadah saja, dalam syahadah saja nggak diterima syahadah wanita. Iya kan? Nggak bisa. Ngapunten saya selas sebentar. Okay. Maksudnya disamakan dalam hal apa? Padahal di Quran surat An-Nisa, Al-Ahzab itu ada bahwa siapapun mukminin, mukminat yang melaksanakan sholat, berzakat, berpuasa mendapat pahala yang sama. Di mana tidak samanya? Yang mukmin, muslimin, muslimat, jadi laki-laki, perempuan yang sholat, yang puasa, yang berzakat, yang melaksanakan kebaikan, yang amar ma'ruf nahi munkar, pahalanya sama. Bukan orang laki-laki sholat pahalanya 2, terus kemudian perempuan pahalanya 1, tidak. Sama-sama mendapatkan pahala dari Allah, sama-sama akan dihindarkan dari neraka. Mana yang beda itu yang mana? Kan kalau beramal semuanya pahalanya sama. Jadi apa semua ngeten loh, berakal ngeten berakalnya sama. Dan tidak semua bisa disamakan lelaki dengan perempuan. Kalau dia beribadah juga akan pun tidak akan sama. Wanita memiliki masa haid, ya toh. Kesempurnaan dalam ibadah kalah dengan laki-laki. Lelaki akan terus continue sejak dia balik akan bisa melaksanakan ibadahnya 5 waktu terus secara umum ini. Tapi kalau wanita ada waktu-waktu ya dia tidak boleh sholat, tidak boleh baca Al-Quran, tidak akan sama. Tapi kalau dia melakukan ibadah, apakah itu kemudian itu adalah hak Allah kan yang memberikan yang memberikan haid itu kan adalah Allah. Kemudian ketika tidak sholat, tidak puasa, apakah itu berdosa? Kan kita tidak minta menjadi harus berhaid, harus. Artinya gini loh, pemikiran kita itu sama-sama makhluk Allah. Perempuan, laki-laki makhluk Allah. Siapa yang berbuat baik akan berpahala, siapa yang berdosa akan berpahala. Artinya kalau sudah dalam pikiran kita pasti di bawahnya itu tidak akan tercipta, itu akan terus menjadi alam bawah sadar kita, dan itu terjadi pada Rasulullah. Bayi aja sudah kelihatan perempuan langsung hidupnya. Rasulullah kan tidak menghendaki itu. Rasulullah mengangkat derajat perempuan, makanya kemudian sampai ke sini. Ngeten ya, ini hanya berpikir secara logika. Bahwa ketika kita beragama itu kan juga harus nalar kritis kita itu juga harus jalan gitu loh. Nalar kritis tapi kita ngeten Mbak Nia, makhluk Allah ya, makhluk Allah loh ya. Ngeten Mbak Nia. Nalar boleh, tapi kalau nalar itu kemudian mengakali syariat, ini nggak boleh gitu. Jadi contohnya yang apa? Mengakali syariat itu seperti gimana? Sudah ada nas-nas
Ngeten, tadi kan sudah saya bacakan ini dari kitab ulama. Coba jenengan adu kitab jenengan dengan ini. Enggak, saya enggak bisa, saya enggak bisa baca kitab kuning saya. Lah ngeten ini, makanya ini kan saya hanya membacakan dari kitab para ulama yang memiliki kapabilitas, kualitas, kapasitas dan otoritas dalam fatwa. Kita hanya menggarang saya. Saya tidak punya hak untuk saya tidak menyalahkan Ustadz kan. Makanya saya bilang sebentar saya jangan dengarkan dulu. Monggo. Jadi saya hanya menyampaikan. Bukan kemudian kita terus menyalahkan wanita, mboten. Wanita yang beribadah tetap akan diberikan pahala oleh Allah. Tapi secara umum wanita ini memiliki sifat demikian. Gitu loh. Secara umum. Makanya kalau ada wanita yang sampai hebat itu ibarat Siti Fatimah yang seperti disebutkan Imam Syafi'i. Banyak wanita-wanita yang menjadi wali Allah. Seperti Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, Sayyidah Rabi'ah Syamilah kan gitu. Jadi kalau kemudian wanita harus, saya ini nggak mau kalah dengan laki, ya silahkan. Kalau mau ngajar, bukan tidak mau kalah. Bukan, saya tidak mengatakan wanita tidak mau. Jangan dengarkan dulu. Nanti nggak ngaji sebentar, nanti jadinya. Jangan jalan salah tafsir dulu. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan nggak boleh kalah, bukan. Loh, saya nggak mengatakan seperti itu. Saya nggak mengatakan seperti artinya itu. Gini loh, kita itu dari awal harus berpikir bahwa yang namanya perempuan dan laki-laki itu sama-sama makhluk Allah yang punya akal pikiran yang sama, yang diberikan secara fisik mungkin berbeda, tapi ketika orang kaitannya dengan beramal, beribadah, itu sama-sama pahalanya gitu loh. Jadi artinya dalam pikiran kita itu, oh iya, dia itu adalah perempuan. Saya mengatakan wanita tidak berpahala dalam beribadah. Kan enggak saya mengatakan gitu. Tidak mengatakan begitu. Kan tadi saya katakan, dalam ciptaan saja berbeda, jenengan juga setuju toh. Ciptaan saja berbeda. Iya kan? Kodratiannya berbeda. Dan tidak akan mungkin kita paksakan sama. Kalau mau ibadah silakan wanita, mau sholat, mau zakat dan sebagainya. Kalau dia melakukan ibadah seperti laki, dia akan mendapatkan balas seperti laki. Karena wanita ini memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Dalam segi ibadah beda dengan laki-laki. Mereka memiliki haid dan tidak boleh wanita ini protes. Ini karena hak prerogatif Allah, iya kan? Hak prerogatif Allah. Jadi ketika wanita diberikan haid itu naluri wanita memang. Makanya hati itu kan jamun jubilatun alal aksol maratil rahim marah. Darah yang keluar di bahwa itu memang sudah nalurinya anak Adam dari banatil bani Adam, anak-anak perempuan Adam. Nah, makanya Allah ciptakan itu berbeda wanita. Kalau wanita mau disamakan dengan laki harus sama, nggak bisa. Dan jelas nggak akan bisa. Maka konsep-konsep secara generalnya nggak akan bisa. Nah ini tidak sesuai dengan kitab-kitab para ulama. Jangan kalau baca ukul dulu saja. Itu sudah berbeda. Bukan berarti kemudian merendahkan wanita. Bukan. Dan tidak kemudian menganggap wanita itu di bawah laki-laki, tidak. Namun dalam konsep umum semacam ini. Coba kenapa dalam Al-Quran itu? Ketika Allah berbicara tentang zina. Itu yang didahulukan kalau wanita. Az-zaniyah wa zani. Ya, tapi bukan zani wazina. Tapi dalam pencurian Allah dulu kan as-sariq was-sariqah. Kenapa demikian? Karena umumnya yang sebagai penghantar muqaddimah zina itu wanita. Demikian yang senang nyolong itu umumnya laki-laki. Maka ketika kalau ada wanita senang nyolong ini sudah nemen gitu. Demikian pula kalau ada lelaki sampai jadi gigolo ini lebih hina dari seorang pelacur wanita. Wanita. Jadi kenapa ayat-ayat itu Allah sebutkan demikian. Itu semua ada maknanya dan diulas dalam kitab-kitab tafsir. Kalau jenengan nanti baca Rawaul Bayan. Rawaul Bayan itu dijelaskan seperti ini juga. Tentang ciptaan wanita itu. Jadi perbedaan antara laki dengan perempuan. Maka dalam nikah itu ini berbeda. Ya. Wanita tidak bisa mentalak orang ini. Namun wanita boleh mengajukan talak, tapi tidak bisa mentalak suaminya. Jadi wanita sampai kapan pun tidak akan bisa setara dengan laki. Disamakan nggak bisa. Namun ada sisi lain yang bisa apa? Tentang ibadah, tentang sedekah itu bisa. Tapi kalau dalam urusan yang lain itu ada yang tidak bisa. Jadi
apa yang saya baca ini. Kadang guyonannya gini, Ustaz. Ketika para ahli tafsir atau menafsirkan tentang mengatakan, saya tadi melihat bahwa apa yang disampaikan tadi hadis-hadisnya itu kan sangat misoginis sekali, sangat sentimen lah istilahnya, sentimen pada perempuan gitu. Ketika dia menulis seperti itu, apa dia tidak berpikir gitu, ibunya itu adalah perempuan gitu loh ya, istrinya itu juga adalah perempuan gitu. Kenapa tidak difikirkan apa ya istilahnya mubadalah yang dimunculkan adalah keadilan yang dimunculkan itu. Saya berpikirnya gitu guyonannya gitu aja. Ini hanya just apa yang saya pikirkan aja. Oke, itu aja. Terima kasih. Makanya kadang-kadang konsep apa ya persamaan gender ini kadang-kadang juga membahayakan. Akhirnya wanita kadang-kadang menuntut pengen tidak mau kalah dengan laki-laki. Apa mungkin mampu tidak begitu. Artinya saya ngeten Mbak Nia sebentar. Nanti jangan jawab apa-apa. Banyak tentang isu punya buku pemikiran liberal sebagainya, ada yang sampai mengkritik kita pedulitnya kapasitas otoritas Banawawi luar biasa. Namun dikritik hanya dengan pendapat yang kritik tidak sepakar Imam Banawawi Banten. Putus suaranya. Makanya ketika agama ngaji di punya Nur Rofiqo bernalar kritis, menggunakan nalar kritis. Gitu aja. Terima kasih. Mboten apa-apa. Pakai nalar juga enggak apa-apa. Tapi asal nalar itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis atau aqwalul ulama. Karena yang memiliki, makanya sampai kenapa Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Qur'an Azim, sampai beliau itu mewanti-wanti di dalam awal-awal Tafsirul Qur'an Azim, itu beliau menulis hadis Rasulullah SAW sampai mengatakan, man fasara Qur'an bi ra'yihi aw bil ya'lam muta'ammidan fa yatabawa maq'adahu minan. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an namun dengan pandangan pikirannya saja tanpa ilmu yang dimaksud kalau menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Suyuti itu harus menguasai 15 ilmu. Itu boleh menafsirkan Al-Qur'an sendiri. Di antaranya apa? Ngerti usul fiqh, ngerti ilmu fiqh, ngerti balaghah, ngerti mantik, ngerti bayan, ngerti apa asbabun nuzul, ngerti nasikh mansukh ayat, ngerti mauhibah dan sebagainya. Itu disebutkan dalam Al-Itqan fi Ulumul Qur'an Imam Suyuti. Bahkan di dalam kitabnya pakar ulama dari Mesir, Syekh Yusuf bin Ismail Al-Bahani, dalam kitab Syawahidul Haq sampai mengatakan bahwasanya orang-orang itu baru boleh istinbatul ahkam, mengambil hukum min kitab wa sunnah dari Al-Quran dan hadis itu kalau mereka sudah mencapai balaghah rubatal mujtahid, sampai mencapai derajat mujtahid. Jadi nggak boleh ayat itu kita ambil, kita kolesin, karena bisa jadi ayat itu sudah mansukh, bisa jadi ayat itu tidak korelasi dengan. Jadi makanya kalau kita membaca kitab-kitab semacam ini, insya Allah kita lebih aman. Kenapa? Karena yang kita baca ini pendapat dari para ulama penulisnya. Apalagi kitab ini sudah diakui sedunia oleh kita kaji oleh para ulama. Ngoten mawon. Mungkin karena sudah jam 9 ya. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan datang. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Isa. Wis, sami-sami ngapunten. Matur nuwun Ustaz Isa. Aku sih pingin ngomong jane. Bu Erna telat. Sudah diakhiri jam 9. Ya, memang kitab-kitab klasik, kitab-kitab itu rata-rata memang seperti itu. Cuman bagaimanapun juga konsep-konsep itu kan konsep yang
ya dulu kan mungkin belum dikembangkan metode mubadalah Mbak Nia. Ya. Jadi pemikiran seperti itulah yang mewarnai keilmuan kitab-kitab klasik, sehingga para ulama zaman dulu itu ya memperlakukan perempuan ya seperti yang ada di kitab-kitab itu. Padahal sekarang ini kan kalau dikaji lebih ya di era sekarang ini, perempuan kan punya potensi yang kadang bisa lebih kapasitasnya dari seorang laki-laki. Kembali ke surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, ini kan tidak memandang laki perempuan, semua punya potensi yang sama gitu. Walaupun memang secara fisiologi laki dan perempuan ini berbeda. Kita nggak bisa menuntut karena secara kodrati kita ini melahirkan, menyusui, menstruasi, ya otomatis kita ini punya payudara. Kalau laki-laki kan enggak, itu kan fisiologi. Tetapi secara hakikat kemanusiaan kan sama. Ya kita menghargai memang karya ulama, kitab-kitab klasik terdahulu memang ya hampir nadanya semua seperti itu. Monggo Ustadz Rozi, saya ingin mendengarkan dari Ustadz Rozi. Sebelum Ustadz Rozi, saya mau itu juga. Alhamdulillah. Iya, sebelum Ustadz Rozi, saya juga iya seperti yang disampaikan Bu Erna, ya memang kitab-kitab klasik itu ya memang tetap harus kita hargai. Terus jadi kalau memang ada yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab klasik, ya enggak ada salahnya juga. Cuman memang contoh yang konkret itu kenapa wanita dan laki-laki itu bisa disejajarkan dalam tanda kutip, Ustadz Isa. Jadi enggak terus sejajar gitu, enggak. Contoh yang disampaikan Bu Erna kan bahwa perempuan itu punya potensi bahkan bisa lebih. Ini contoh guyon tapi itu real menurut saya. Ketika seorang laki-laki ditinggal istrinya meninggal, itu 1 bulan paling 2 bulan sudah oleng. Sudah oleng, apalagi ditinggali anak-anak yang masih kecil-kecil. Tapi kalau orang perempuan, ya meskipun ditinggal suaminya, dia ibu rumah tangga yang tadinya tidak punya kemandirian ekonomi, dia pasti akan berdiri tegar semampunya. Ya pokoknya setegar-tegarnya dia mampu dan tidak buru-buru menikah lagi seperti orang laki-laki. Itu statement guyon saya sih. Jadi bisa dilihatlah memang sebetulnya tidak melihat potensi wanita dan laki-laki itu sama sebetulnya potensi. Tapi memang dalam syariat mungkin ada yang memang istilahnya itu yang tidak bisa disamakan dalam hal-hal tertentu, tapi tidak seluruhnya. Artinya jadi tidak mendiskreditkan wanita. Jadi kalau itu kitab klasik itu kalau dilihat memang banyak kan akhirnya wanita itu harus tunduk gitu. Jadi wanita itu kayak makhluk nomor 2. Nah itu loh. Makhluk nomor 1-nya laki-laki kan gitu kalau kitab klasik. Lah ya, jadi kayak kelas keduanya kalau misalnya level gitu, kalau laki-laki itu level pertama, kemudian level kedua perempuan, level ketiga nanti siapa lagi. Apalagi kemudian di situ ada level kedua disejajarkan setan itu loh. Cewek-cewek. Kan enggak logis kok disejajarkan dengan setan itu loh. Misalnya setan sama genderuwo lah itu cocok, setan dengan apa. Nah ini levelnya perempuan disamakan setan lah itu kan ya. Terus dia tuh ketika kok enggak mikir ibunya perempuan, istrinya perempuan kan gitu. Saya enggak bisa bayangkan. Kak memubadalahkannya itu sudah enggak logis gitu loh. Mubadalah itu kan maksudnya kalau perempuan laki-laki ayatnya kan gitu. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Kan Allah gitu ininya. Nah, tapi ketika sudah jadi hadis, kok isinya jadi kemudian menjadi yang tidak relevan sejajarnya itu. Ya. Okay.
Mungkin saya bisa turun dulu ya. Monggo. Razi. Monggo Ustaz Rozi. Ini santrinya santri bedi ini. Takut sama cewek-cewek Ustaz. Yang jelas gini. Pertama kita harus memahami ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala." Jangan kalian istilahnya ya mengangan-angan iri dengan keunggulan yang Allah berikan kepada di antara kalian atas yang lainnya. Lirijali nasibum mimma kasabu. Laki-laki akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Walin nisai nasibum mimma kasabna. Dan bagi perempuan juga sama, semuanya mendapatkan pahala dari apa yang mereka kerjakan. Hasil secara kesempatan lelaki dan perempuan sama-sama punya kesempatan untuk meraih pahala dari Allah, kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Hanya saja tentu karena kodratnya berbeda, maka amaliyahnya, kewajiban juga berbeda dan tanggung jawabnya juga berbeda. Memang Al-Quran pun juga menegaskan ya, laki-laki ada lebih tinggi dari perempuan dalam hal keluarga, ya kan? Di dalam konteks keluarga, walir rijali alaihin nadar. Al-Baqarah ini, walir rijali alaihin nadarajah. Bagi para suami derajat yang lebih tinggi daripada perempuan. Ini dalam hal konteks keluarga. Kenapa? Karena suamilah yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Yang lebih besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks tanggung jawab sebagai seorang suami seperti itu. Jadi wajar. Memang banyak hadis-hadis yang mengatakan seandainya seorang perempuan boleh bersujud, seorang makhluk boleh bersujud, maka seorang istri berada hadis Rasulullah jelas. Begini, tetapi gini, kita harus share balance, imbang memahaminya. Katakanlah dalam hal ini memang seorang istri harus taat pada suaminya. Tetapi harus lihat juga seorang laki-laki, seorang suami tetap harus taat sama ibunya. Itu balance lihatnya. Seorang istri harus taat sama suami. Tapi seorang suami harus tetap taat sama ibunya sebagai seorang perempuan. Nah, seorang istri ketika dia dalam posisi sebagai istri, ya, dan jenengan sebagai istri ya, jenengan taatnya harus pada suami laki-laki. Tetapi anak jenengan yang laki-laki, ketika mereka sudah beristri, harus tetap lebih taat pada panjenengan sebagai ibunya. Dan begitu, jadi balance. Gak ada istilahnya iri macam-macam. Makanya wala tatamannau, jangan istilahnya saling ya iri dengan kelebihan yang sudah Allah berikan pada masing-masing. Kalau istri surganya di bawah telapak kaki suami, tetapi seorang laki-laki di bawah telapak kaki ibunya, sama-sama seperti itu. Jadi ketika jenengan memposisikan sebagai seorang ibu, jenengan lebih hebat dari laki-laki manapun. Seperti itu. Tetapi dengan posisi sebagai seorang istri, syariat mengajarkan seperti itu. Ya tentu suami pun karena tanggung jawabnya sangat besar, tidak boleh semena-mena. Kan Rasulullah mengajarkan khiyarukum linisa'i atau li ahli. Yang paling baik adalah yang paling sayang sama istrinya, paling perhatian, paling tanggung jawab sama istrinya, begitu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab di akhirat. Para ulama menguraikan dalam bab-bab tertentu, dalam bab keluarga, dalam bab kewajiban-kewajiban tertentu. Secara umum, syariat memberikan kesempatan yang sama bagi semua laki-laki maupun perempuan. Nah, itu kan man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beriman, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama dapat pahalanya. Hanya amal solehnya perempuan dalam bidang apa? Amal solehnya laki-laki tanggung jawabnya dalam bidang apa? Itu sudah ada diatur dalam bab fikih dan sebagainya. Kalau semuanya memahami seperti ini, nggak ada iri. Bahkan laki-laki sangat hormat pada perempuan. Perempuan juga menghargai seorang suami. Jadi seperti itu. Insya Allah dengan pemahaman seperti ini, saling menghormati, saling memuliakan, dan terjadilah hubungan yang harmonis. Kita bukan iri, Ustadz Rozi, cuman orang laki-laki itu jangan
memandang perempuan itu subordinat, itu loh maksudnya. Jadi kalau pemahaman jenengan kan berarti jenengan memahami berarti semua itu punya potensi yang sama sesuai dengan perannya masing-masing kan gitu. Tapi kalau dipandang kita ini sebagai subordinat, sumber fitnah, nah ini loh kan seandainya orang perempuan boleh minta lahir laki-laki, kalau tahu dijadikan sumber fitnah ya kan nggak ada yang mau minta jadi laki-laki. Maunya jadi dalam laki-laki. Al-Qur'an memang gitu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Memang ayatnya seperti itu. Cuma kalau ada ulama tafsir yang memahami ya ini umumnya karena umumnya wanita sebagai apa namanya secara fisik pun apa namanya sebagai zinatul hayati dunia seperti itu. Tapi ayat ini juga berlaku. Laki-laki pun juga menjadi ujian bagi kaum wanita sama seperti itu. Sama saja. Ya. Memuliakan sama sebenarnya sama bagi orang perempuan laki-laki itu ya tantangan laki-laki dapat 2 kali dengan perempuan. Itu kan Al-Qur'an. Apa jangan mau protes Quran? Laki-laki 2 kali lipat perempuan kan? Li zakari mislu hadzil unsayain. Itu dalam hal waris. Iya. Tetapi enggak masalah kalau dalam hal waris. Memang makanya itu kan pandangannya harus dipilah-pilah bab apa, tentang apa. Seperti itu, nggak bisa secara apa namanya digebiauan, nggak bisa. Jadi bab apa, kesetaraan dalam masalah apa, masing-masing ada ruang-ruangnya. Seperti itu maksudnya para ulama. Kalau para ulama semuanya sangat apa namanya, ya tidak merendahkan, tidak menomorduakan kaum perempuan, tidak. Mereka mengajarkan hormat sama ibunya, taat sama ibunya, ya kan? Surga di bawah telapak kaki ibu, berarti kan nomor 1 ibu. Nah, sudah jelas ummuka. Nah, seperti itu. Tapi dalam bidang-bidang tertentu laki-laki yang harus diutamakan, dalam hal ini perempuan yang lebih diutamakan. Seperti itu. Berbeda, tetapi haknya dan kesempatannya sama. Insya Allah dengan pemahaman seperti ini bisa saling ya saling mengisi, saling sama-sama meraih ridho Allah dengan perannya masing-masing. Amin. Matur nuwun Ustaz. Perdebatan ini memang ramai dari dulu ya seperti ini. Iya. Ya kan lucu. Makanya kadang kalau ada teman-teman misalkan ya masih ada ya enggak apa-apa juga kalau masih mau contoh konkret. Kadang kan kenapa akhirnya imbas dari memahami wanita itu sumber fitnah, akhirnya kan ada yang memahami bahwa ketika wanita berperan di ruang publik itu menjadi salah, menjadi wanita yang tidak taat kepada syariat. Akhirnya dia memilih menjadi ibu rumah tangga. Umpama ketika kita semua wanita memahami itu sama, maksudnya menjaga biar tidak menimbulkan fitnah, ini jadi ibu rumah tangga aja misalkan. Tapi di satu sisi nanti bapak-bapak cari bojoku melahirkan kok dokternya lanang kabeh, ya kan kayak gitu akhirnya. Bingung sendiri. Ya itu akhirnya jadi seperti itu. Aneh juga kadang orang itu pandangannya itu mengalami distorsi. Iya. Nah, itu makanya kalau di ngajinya Bu Nyai Rofiah itu itu nalar kritis, kemudian ini adalah memilih kan, jadi memilih. Kemudian tapi harus kita pahami bahwa dari awal itu pemikiran kita itu harus mubadalah dulu, al-adalah dulu, bahwa kalau menyamakan dalam hal misalnya makhluk hidup, jangan membandingkan kayak tadi loh, perempuan dengan setan, perempuan dengan neraka. Padahal kalau misalnya di ayat Al-Qur'an kan di sana banyak yang perempuan yang ahli neraka, tapi yang ahli surga adalah orang-orang miskin gitu. Kan bukan levelnya loh. Orang miskin ya berarti sama orang kaya. Berarti kan maksudnya neraka itu banyak orang kayanya, sementara di surga banyak orang miskinnya. Nah, ini perempuannya dulu yang diinikan.
di neraka banyak perempuannya, sementara di surga banyak orang miskinnya. Hanya kalau di nalar kan bukan levelnya, level yang sebanding gitu loh. Kalau ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang kayak gitu loh. Artinya kalau di neraka banyak orang perempuannya, di surga banyak orang laki-lakinya lah, itu level. Padahal kan di ayatnya kan banyak orang miskinnya. Jadi miskinnya itu berarti kan sifat ya, sifat atau apa benda ya, sifat atau apa. Nanti itu yang dipikirkan adalah mubadalahnya, itu yang dipikirkan. Itu Satrosi ngapunten. Kita soalnya sedang ngaji mubadalah, Ustaz. Iya, Ustaz. Lagi ngaji mubadalah sekarang. Oh, gitu ya. Iya. Makanya akhirnya kalau maksudnya gini, ada ketika ada hadis mengatakan, memang hadis itu sangat masyhur. Istilahnya apa? Kok banyak penghuni neraka? Rasulullah melihat banyak penghuni neraka dari kaum wanita. Ya pertama memang kan kaum wanita lebih banyak dari pria. Jumlahnya. Jumlahnya lebih banyak. Ya itu mungkin sebagai apa? Sebagai gambaran betapa harus lebih berhati-hati kan seperti itu. Sama kalau peluangnya semuanya sama. Ya. Jadi kalau kadang tadi membandingkan dengan apa tadi? Di surga banyak orang miskin, ya beda, itu sudah beda apa? Sudah beda konteks. Beda konteks ya. Bukan perbandingan, bukan. Iya. Apa tadi yang mau saya ini kan? Lagi belajar mubadalah sehingga kita kadang memahami teks-teks hadis yang kayak mubadalah apa, Pak? Mubadalah. Apa ya? Proses memahami tafsir suatu hadis yang dicari rujukannya, sanadnya sampai kemana. Nah, itu kalau kemudian ketemu sanad ini ternyata yang merawikan adalah misalnya orang ini pernah menampar istrinya misalnya, atau dulu pernah orang ini itu secara ini gugur. Tidak bisa dijadikan rujukan. Oh, gitu. Jadi berpikirnya adalah kalau sudah bab hadis kan sudah jelas itu ada ilmu rijalul hadis kan sudah jelas, tokoh-tokoh hadis. Para ulama sudah sudah membuat panduan siapa yang termasuk kategori orang-orang yang terbuka sudah ada. Iya, jadi mubadalah itu konsep kesalingan, Ustadz Rozi. Kesalingan. Iya, konsep kesalingan. Jadi terutama konsep mubadalah ini kan dikembangkan dalam hubungan relasi suami istri di dalam berumah tangga. Jadi tidak sing wong wedok iku bagian nyuci, dapur, sumur, kasur. Iya, tidak seperti itu, saling tergantung komitmen yang dibangun gitu. Jadi rumah tangga itu kan miliknya berdua, jadi harus ada harus gayung bersambut. Gitu memang seperti itu. Rasulullah sering membantu pekerjaan istrinya, ya kan? Ya. Seperti itu memang. Itu yang lain, itu yang kadang tidak dijadikan sebagai bahan ceramah gitu loh. Tapi kan banyak prakteknya justru. Begini, kalau praktek berarti kan yang salah prakteknya bukan teorinya. Rasulullah sudah jelas. Khairukum li nisa'i. Suami yang paling baik ya suami yang paling peduli sama istrinya, kan seperti itu kan. Iya. Sudah jelas itu. Ya, kalau praktek ya masing-masing orang akimus sholat juga banyak yang nggak sholat kan. Iya. Kalau praktek sudah nggak bisa jadi ukuran seperti itu. Pelatihan Catin itu untuk calon pengantin itu ya kita berharap isinya adalah konsep mubadalah yang kita ini kan. Jadi sama kalau ada program tadi? Catin ya. Pelatihan Catin. Siap, saya insya Allah ngisi. Ada terbuka pemahamannya. Nggih, sampun nggih. Pamit nggih. Seru nih. Mas Ustadz Rozi, diskusinya seru ini tadi. Ustadz Isa soalnya kalau nyerempet jadi Mbak Nia esmosi.